1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Halo sobat, jumpa lagi di Like Logo Hobby Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat cas aki sederhana ya untuk pemula nih sobat ya. Kali ini masih menggunakan barang-barang rongsokan yang kebetulan saya ada ini bahannya. Ini adaptor ya, adaptor bekas. Mudah-mudahan ini masih bisa lah, masih berfungsi. Nanti kita akan lakukan pengecekan apakah masih bisa kita manfaatkan. Ini dia adaptor 5 ampere. Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus videonya sobat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini apabila sobat merasa video ini bermanfaat. Jadi langsung aja kita mulai sobat. Iya, satu lagi, cas aki ini sangat bermanfaat untuk kita yang punya kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil ya. Bisa kita kita gunakan untuk pengecasan aki sepeda motor maupun mobil. Untuk estimasi pengecasan sendiri ya, dengan arus 5 ampere untuk aki mobil biasanya 32 ampere, berarti membutuhkan waktu sekitar 6 jam lah, lebih kurang 6 jam supaya aki tersebut penuh. Untuk aki motor yang biasa kalau nggak salah di sekitaran 5 ampere ya, cukup 1 jam saja pengecasannya menggunakan adaptor ini atau alat pengecasan ini yang akan kita buat. Jadi langsung aja kita simak videonya. Ya, pertama-tama kita buka dulu adaptornya sobat ya. Ya, setelah kita bongkar, ini penampakan dalam adaptornya sobat ya. Pada bagian ini adalah bagian dari trafo yang terhubung langsung dengan steker atau kontak ke listrik. Bentar, terhubung langsung ini ke ini ya. Ya, ini yang terhubung ke PLN di rumah kita sobat ya. Jadi berhati-hati jangan sampai menyentuh bagian ini. Karena ini terhubung dengan sumber arus listrik dari PLN yang sekitar 220 volt ya. Jadi ini sangat berbahaya. Diperlukan ketelitian dan senantiasa hati-hati nih. Ini adalah bagian output ini. Output dari trafonya. Nanti akan kita coba apakah trafo ini masih bisa kita manfaatkan dengan melakukan pengukuran tegangannya, tegangan output. Menggunakan alat, tentunya kita perlu multimeter ya. Nah, kebetulan saya mempunyai ini digital multimeter. Langsung aja kita coba pengukurannya langsung. Pertama-tama kita pasang dulu kontak atau steker ke stop kontak listrik kita. Ini ya sobat. Apakah adaptor ini masih bisa menyala ya? Coba kita terus.
Kita lakukan pengukuran apakah jaringan listriknya menyala ini ya. Ini penampakan dalam adaptornya sobat setelah dibuka. Pada bagian trafonya, ini trafo. Untuk bagian yang terhubung langsung dengan listrik atau PLN di rumah kita, ini dia. Ini ada kawat yang halus. Ini adalah bagian yang terhubung dengan listrik PLN melalui stop kontak. Stop kontak sebentar ya sobat ya. Ya, terhubung langsung dengan stop kontak ini ke listrik PLN di rumah kita. Jadi jangan pernah menyentuh bagian ini sobat, bagian yang ini dia, kawat yang halus, karena ini cukup berbahaya. Di sini ada tegangan 220 volt AC. Nah, untuk bagian output dari trafo ini biasanya kawatnya lebih besar. Ya, ini trafo ini sendiri, adaptor ini tertulis di bodinya 5A atau 5 ampere sobat ya. Tapi kalau dilihat bentuknya kecil gini, saya rasa ini tidak ada 5 ampere, paling juga 3 ampere. Langsung aja kita uji trafonya apakah masih bisa kita manfaatkan. Ini kita colok dulu ke listrik PLN. Nah, langsung kita lakukan pengukuran. Nah, di sini kita membutuhkan alat ukur digital multimeter, ataupun kalau di rumah sobat tidak mempunyai yang digital, bisa menggunakan multimeter analog. Dan untuk di pasaran multimeter analog masih ada di kisaran harga 25.000 yang kecil ya, 25.000. Ya, tutorial ini buat sesama pemula. Ini kita ukur dulu di bagian ini apakah masih mengeluarkan tegangan untuk trafo ini. Baik sobat, ya, di sini trafo tersebut masih berfungsi ya. Ya, ada sekitar 18 volt. volt AC. Tentunya ini bisa digunakan untuk pengecasan aki. Namun yang disarankan, trafo yang disarankan untuk pengecasan aki maksimal 15 volt AC. Ini udah ketinggian, namun akan kita coba. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan juga. Ya, ini terbaca 15 volt AC. Sip. Berarti ini bisa kita gunakan sobat ya. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Yang perlu kita siapkan adalah ini dia banyak sobat ya. Ini Elco 4700 mikrofarad 25 volt. Ya, ini kita copot dari barang-barang rongsokan ya. Ya, kalau di tempat saya dapatnya di tempat apa nih?
botot-botot kata orang sini. Ya. Dan satu buah dioda. Ini juga copotan dari barang-barang rongsokan. Nggak kelihatan sobatnya, bentar ya. Ya, di dioda ini tertulis 6A, berarti 6 ampere sobat ya, 6 ampere. Nah, ini cukup memadai untuk menghandle trafo kita yang cukup kecil ini, paling sekitar 5 ampere trafo kita. Ya, bahan-bahan ini akan langsung kita rangkai ke output trafo di bagian ini. Simak terus ini cara pemasangannya. Ya, untuk menghubungkan tentunya kita membutuhkan solder ya sobat ya. Ini kita solder. Yang pertama, diodanya kita solder ke salah satu kawat yang dari trafo ini ya. Ini dia kita solder. Untuk dioda sendiri, ini pada bagian dioda ini ada garis lingkar cincinnya. Ini ada ya, berwarna putih. Ini adalah merupakan kutub katoda. Nah, katoda negatif, ini anoda. Untuk bagian ini nanti akan kita hubungkan dengan elko. Mana dia elko yang tadi? Elko ini dia. Elko ini sendiri mempunyai 2 kaki. Di bodinya jelas ya. Ini 2 kutub. Ini merupakan kutub minus atau negatif. Dan kaki yang sebelahnya merupakan positif. Untuk kaki positif kita hubungkan dengan dioda. Ini dia. Di sini kita solder ya sobat ya. Dioda pada bagian, ingat, bagian dioda yang ada tanda cincinnya, tanda cincin warna putih ya, kalau di atas kan polos, ini terhubung dengan elko positif. Nah, ini elko positif. Langsung kita solder. Untuk menghubungkan tentunya kita membutuhkan timah solder dan soldernya sendiri. Ini dia, kita solder dulu kaki bagian positif, kita bubuhi timahnya dulu. Ya, langsung kita hubungkan dengan dioda. Dioda ini yang ada bertanda cincin putih, ya ini dia. Ya, udah terhubung sobat ya. Nah, kaki yang satunya lagi atau merupakan kaki negatif kita hubungkan dengan kawat out trafo yang satunya lagi. Ini ya, ada 2 tadi kawatnya ya. Yang satu sudah terhubung, yang satu lagi. Ini dia yang negatif ya. Bagian negatif ini sendiri, bagian ini nanti akan kita berikan kabel yang terhubung langsung dengan aki. Ini akinya, bagian negatif ke negatif.
dan positif aki akan terhubung dengan jalur di sini. Nah, ini merupakan jalur positif untuk pengecasan. Nanti akan kita pasangi kabelnya. Ini dia sobatnya. Negatif aki terhubung dengan negatif pada elko-nya. Ini sudah kita solder tadi. Dan positifnya, positif aki terhubung dengan bagian ini. Ini merupakan jalur positif output dari charger yang kita buat. Untuk rangkaian charger ini merupakan rangkaian charger yang paling sederhana. Dengan kata lain, charger ini tidak dilengkapi dengan sistem auto cut atau otomatis terputus apabila akinya sudah penuh. Jadi harus kita monitor secara manual. Kita lanjut untuk pemasangan kabel casnya. Jadi karena di adaptor ini sudah ada bagian output dari adaptor ini dia. Yang merah adalah positif dan yang hitam adalah negatif. Kita akan memanfaatkan kabel dari adaptor tersebut. Kita akan ambil bagian ini yang merah. Yang merah adalah positif, kita hubungkan ke kaki positif di bagian elko. Nah, ini dia. Yang merah ini akan kita hubungkan ke sini. Dan yang hitam, nah ini akan kita putus. Nanti kita hubungkan ke kaki negatif di elko-nya, ini sobat ya. Nah, jadi untuk kabel casnya nanti kita ambil langsung dari sini. Ini kelihatan. Bagian kabel yang positif tadi kita ambil, kita hubungkan ke kaki elko di bagian ini. Langsung kita solder aja. Udah nempel sobat ya. Dan ini yang hitam kita ambil, kita putus saja di sini. Karena ini sudah tidak berfungsi lagi. Namanya barang rongsokan ya kan. Ini bisa kita dapatkan di tukang botot-botot kalau di daerah saya. Ya. Kita bubuhi timah. Kabel hitam merupakan jalur negatif. Ingat sobat ya, jangan terbalik ya. Jangan sampai terbalik melakukan penyolderan. Ya. Bagian negatif langsung ini ya ke kaki ini. Negatif ini ada juga ya. Nih. Sengaja saya ulang-ulangi agar sobat tidak salah dalam menentukan jalurnya. Langsung aja kita solder ya. Maaf tidak terlihat. Gimana nih? Mungkin dari sini kelihatan sobatnya. Ya, ini dia. Kita tempel di bagian negatif. Oke, sudah menempel. Kita akan melakukan pengukuran tegangan output dari trafo, dari cas aki nih yang baru kita buat. Apakah untuk melakukan pengukuran
Untuk multimeter kita pindahkan ke mode DC, pengukuran arus DC, tegangan DC, bukan arus DC, tegangan DC ya sobat ya. Ini dia DC, sebab pada output ini tegangan yang dikeluarkan sudah merupakan tegangan DC. Coba angkat videonya, berkelihatan juga ini ya, dua-duanya. Karena kayak mudah-mudahan kelihatan sobat ya. Kita langsung nyalakan ya. Ini dia, mengukur tegangan hitam pada kutub min dan merah pada kutub positif plus ya. Untuk tegangan sebenarnya ini terlalu tinggi sobat ya, 20 ya, 20 volt DC ya. Untuk pengecasan aki sebenarnya ini udah terlalu tinggi, namun akan kita coba. Berhubung ini rangkaian pengecasan aki yang sangat sederhana, untuk itu tadi di awal saya menyarankan sobat menggunakan trafo yang mempunyai output sekitar 15 volt AC. Nah, ini langsung aja kita coba untuk pengecasan. Kita ukur dulu tegangan baterainya sobat ya. Baterai di sini kita ukur tegangannya. Ini ya, kita lihat ya, negatif dan positif. Baterai ini sudah soak sepertinya sobat, tegangannya cuma 1,8. Nah, ini rusak parah ini, tapi akan kita coba cas ini menggunakan alat ini. Sebentar kita siapkan pengecasannya. Ya, yang positif, ini positif ya. Ya, ini ke positif, positif pada aki. Ini langsung kita cas. Yang negatif kita pasang juga kabelnya. Semestinya ini menggunakan capit buaya sobat, berhubung ini ketersediaan stok kita tidak ada, ya langsung aja kita jumper pakai kabel ya. Kita mulai pengecasan sobat ya. Ya, ini kita kunci dulu. Ya. Ya, kita tunggu beberapa saat sobat ya. Ini udah mulai pengecasan sobat ya. Terlihat air aki sudah mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Kelihatan sobat ya, gelembung-gelembung. Ini dia. Ya, angkat sedikit. Ya. Sel-sel aki sudah mulai bereaksi nih dengan charge aki yang baru kita buat.
Kita lakukan pengukuran. Ya, sudah mencapai 14 volt. Ini memang akinya sudah shock sobat ya. Cuman tegangannya sudah meningkat dari 1,8 sekarang sudah mencapai 14 ya. Normalnya sebuah aki tegangan penuhnya di kisaran 13,8 sampai 14,2. Nah, ini sudah penuh sih namanya. Ya namanya aki shock sobat. Ya, seperti ini kondisinya. Nanti akan kita coba ini. Ya udah kelihatan ya mendidih ya. Nah, ini ada reaksi nih. Nanti masih pengecasan. Lampu. Untuk pengujian baterai yang kita cas ini, di sini saya sudah menyiapkan alat penerangan emergensi atau listrik emergensi nih. Nah, kalau di rumah kita saat listrik padam, kita menggunakan alat ini. Nah, ini dia boxnya seadanya. Ya sobat ya. Ya. Kita coba aja, kayaknya ini udah cukup ya, pencasannya sekitar beberapa menit. Ya, kita lepas dulu kabel casnya. Kita akan uji apakah pengecasan berhasil. Ya, kita ukur tegangan akinya. Ya, kelihatan sobat ya, 13,24 tegangan aki yang sudah selesai kita cas. Artinya pengecasan udah berhasil ya. Langsung kita coba ini, mudah-mudahan sanggup menyalakan alat ini. Langsung aja kita coba ya, ini alatnya. Ya, alatnya sudah menyala. Sudah menyala sobat ya. Ini alat kita. Ya, kita tekan tombolnya. Ini bola lampunya yang putus atau bagaimana nih? Ini sobat ya, menyala ya. Itu bebannya 100 watt tadi. Jadi di luar apa nih, kekuatan aki kita yang cuman aki 5 ampere. Soak lagi. Ya, udah ngedrop ya. Ya, kita coba cas lagi, nanti kita nyalakan lagi. Ya, ini dia aki yang udah selesai kita cas, kita uji langsung nih. Ya, kita nyalakan ini alat kita ya. Ya, menyala sobat ya. Artinya charger kita berhasil ini, cas aki kita berhasil. Cukup sederhana. Alat yang kita gunakan trapo bekas ya. Ini dioda
Kalau di rumah ada dioda 10 ampere lebih baik sobat ya, pakai menggunakan yang 10 ampere, ini yang 6 ampere tadi. Dan elko sendiri yang saya gunakan ini 4700 mikrofarad 25 volt ya. Jadi untuk elko usahakan itu minimal 30% di atas tegangan output dari trafo. Jadi di sini saya menggunakan 25 volt ini. Untuk pengecasan aki ini udah cukup memadai ya. Elko 4700 mikrofarad 25 volt. Jadi cuman ada 3 bahan yang kita gunakan di sini: trafo, dioda, dan elko. Ini kebetulan adaptornya lengkap dengan boxnya sobat ya. Kalau di rumah cuma ada trafo, dioda, dan elko, bisa juga langsung kita gunakan. Untuk outnya sendiri kita ambil dari kaki-kaki elko. Ingat, kaki elko yang bertanda min merupakan output dari charger aki kita ke jalur minus pada aki, jalur min pada aki. Dan kaki yang satunya adalah merupakan jalur positif untuk pengecasan kepada aki. Jadi sampai di sini untuk cas aki ini udah selesai sobat ya. Nah, tinggal dirapikan ke dalam boxnya kembali dan siap kita gunakan untuk pengecasan aki-aki yang lainnya. Terima kasih sobat sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.